Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Fian dari Indonesia Scouting Unggulan. Kalau saya anggota Jakarta Utara, mewakili nasional. Tadi Om Kiki bilang RALU, dan RALU itu manajemen yang saya buat untuk pelatihan-pelatihan yang notabene saya buat khusus buat teman-teman di Indonesia Scouting Unggulan gitu. Karena apa? Karena dia sendiri punya divisi yang namanya divisi Diklat dan Saspas. Diklat itu pendidikan dan latihan. Yang kemarin alhamdulillah ini pilot project IEA pasca pandemi ya. Snack handling training. Kenapa saya snack handling training? Biasanya snack edukasi atau snack awareness biasa. Cuma pemahaman ke masyarakat secara umum, secara garis besar. Tapi kalau snack handling, ini goalnya teman-teman bisa dipanggil pada saat ada permintaan rescue gitu. Mungkin yang di BPBD, yang di Damkar, ataupun yang di potensi SAR yang lain, pada saat ada permintaan dari masyarakat sudah bisa untuk action. Sudah bisa untuk action, sudah bisa langsung untuk membantu. Nggak cuma ngerti ya kan, cuma tahu tapi bisa action. Seperti itu, makanya kita pakai snack handling training. Selanjutnya, kenapa harus mengenal ular? Ular adalah binatang liar yang habitatnya sangat dekat dengan manusia, betul? Oke. Ular memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Balik lagi kita biologi. Ada namanya rantai makanan, ada yang namanya jaring makanan. Kita kembali ke situ. Ular memiliki banyak sekali misteri dan keunikan. Misterinya apa? Misterinya siluman ular putih, misteri. Dan ular punya mahkota, itu misteri. Banyak hal-hal yang unik, hal-hal yang mistis, mitos yang sebenarnya kalau kita belajar secara sains itu ternyata nggak kayak gini, ternyata nggak seperti ini. Tapi namanya itu sudah ada sebelum kita lahir, sebelum ada nenek moyang, mau nggak mau kita mengiyakan, tapi bukan mempercayai, mengiyakan. Oh iya manut wong tuwa, kan kayak gitu. Selanjutnya, ular merupakan hewan yang eksotis, unik, indah, serta sangat beragam. Di Indonesia ada kurang lebih sekitar 478 jenis ular. 478 jenis ular kurang lebih di Indonesia. Sangat beragam, warnanya masing-masing. Ada yang cantik, ada yang buluk segala macam. Yang berbisa itu sekitar 74, kurang lebih sekitar 74 yang berbisa. Itu di Indonesia. Sekitar 400-an, yang berbisa 70. Hanya seperberapa persennya. Jadi lebih banyak yang tidak berbisa dibandingkan yang berbisa. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya, kita bukan di Australia. Kalau di Australia kebalikannya, lebih banyak yang berbisa dibanding yang tidak berbisa. Itu kebalikannya kita dengan Australia. Indra penglihatan sama. Indra penglihatannya ada matanya, ya, ada matanya, ada retinanya, ada. Tapi perlu digarisbawahi, kecuali king cobra. Ini king cobra ular paling kurang ajar. Mbak Simon belum datang ya? Belum datang. Indra penglihatan, ular punya mata, ular punya retina, tapi bisa dikategorikan ular ini buta. Ya, bisa dikategorikan ular ini buta. Kenapa buta? Pernah lihat ular itu menari-nari pada saat main suling. Ya, bukan karena matanya, tapi karena gerakan dari suling. Nanti kita praktekkan. Oke, ini indera penciuman. Ini indera penciuman. Ini lagi bahas indra ya, bukan indra satyajia ya. Oke. Ada lidahnya yang menjulur dua. Ada yang namanya organ Jacobson. Nanti kita lihat di ularnya langsung. Ada yang namanya nerve, ada yang namanya brain. Tetap ada otak. Kalau untuk ular berbisa, ini ada kantung bisa di sekitar sini. Sama kayak tembolong makan ayam, dia nyimpennya di situ. Ya. Indra sensor panas atau yang namanya organ sensor pit. Ini biasanya di ular-ular
keluarga Viper, ini dia akan lebih terlihat. Ini indera sensor panas, indera pendengaran. Oke, apakah ular dapat mendengar? Dan yang saya bilang tadi, kecuali king cobra. King cobra itu bahasa anak sekarang nggak ada akhlak lah. Dibilang ular, kita bilang buta, ternyata king cobra mampu melihat dengan jelas. Dibilang pendengaran ular itu samar-samar atau bahkan cenderung ke arah tuli, king cobra justru mendengarnya itu tajam, gitu. Apakah ular dapat mendengar? Ya, mendengar tapi hampir ke arah tuli, ya, samar-samar. Bagaimana pendapat Anda tentang ular yang menari dengan suara suling? Mereka bukan mendengarnya, tapi lihat dari gerakan sulingnya. Ya, tadi organ sebelumnya. Oke, ini ada dua lidah. Dua lidah ini yang digunakan untuk ular untuk menangkap partikel, untuk menangkap getaran, dan untuk menangkap sensor. Jadi pada saat contoh yang punya ular atau yang melihat ular itu selalu menjulurkan dua lidahnya. Karena apa? Dia cenderung untuk mendeteksi ini mangsa atau bukan, ini ancaman atau bukan dari lidahnya. Jadi dari situ fokusnya ular itu ada di lidahnya. Ular punya indera pendengaran, tapi tidak punya daun telinga. Ular punya membran yang namanya membran timpani yang bisa menangkap getaran suara, namanya membran timpani. Kita juga punya membran timpani, tapi membran timpani ular ini cenderung lebih rendah daya tangkapnya dibanding sama hewan-hewan yang lain, contohnya mamalia. Membrannya dia punya, fungsinya yang dia nggak maksimal. Pewarnaan ular ini yang dibilang eksotik. Habitat ular akuatik, arboreal, semi akuatik, terestrial. Akuatik, air laut, ular laut. Arboreal di pepohonan, semi akuatik, kadang dia ada di air tapi sesekali dia ke daratan. Terestrial ada di tanah. Tipe gigi ular. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ini ular berbisa atau enggak? Nggak bisa dilihat dari kepala, nggak bisa dilihat dari warna, nggak bisa dilihat dari ekor. Kalau kita keeper atau reptiler bisa membedakan ular ini berbisa atau tidak dari sini. Waduh, bahaya dong. Iya, bahaya. Karena kita harus secara langsung pegang kepala ular untuk melihat apakah dia mempunyai yang namanya taring bisa. Ya. Ada jenis tipe gigi ular, ya. Yang pertama Aglipa, tidak bertaring bisa. Yang kedua Opisthoglypha, bertaring belakang. Yang ketiga Proteroglypha, bertaring depan. Yang keempat Solenoglypha, bertaring depan dan dapat dilipat. Keluarga Viper. Ini punyanya kobra, king cobra. Ini punyanya cincin emas. Ini punyanya sanca, piton. Jenis-jenis gigi ular. Ini patokan kita untuk mengetahui ular ini berbisa atau tidak. Ini yang Aglipa, Opisthoglypha, Proteroglypha, dan Solenoglypha. Sampel ini kita bawa, ini dua kita nggak bawa. Oke, pergerakan ular ada yang gaya pegas, ada yang patah-patah, ada yang secara lurus. Jadi kalau ada ular lurus, bukan ular makan linggis, tapi memang benar. Nah, ini uniknya nih, eksotisnya, mistisnya, mitosnya kayak gitu. Ular jalannya lurus pas lewat kuburan, dibilang ular jadi-jadian. Padahal ada jenis ular yang lurus, memang jalannya lurus. Kalaupun ular yang jalannya meliuk-liuk, tapi ada waktunya dia jalan lurus. Contoh ular sedang maaf birahi.
Ular yang sedang birahi, dia itu cenderung tidak menunjukkan karakter dia pada saat dia nggak birahi. Pernah lihat ular sanca dia naik kayak ular kobra? Itu salah satunya. Itu ular sedang birahi. Jenis bisa ular. Jenisnya neurotoksin, jenisnya hemotoksin. Kenapa yang diambil cuma dua sih? Neurotoksin dan hemotoksin. Padahal ada toksin-toksin yang lain. Ada kardiotoksin, ada sitotoksin. Kurang lebih ada 7 toksin di ular. Tapi yang diambil neurotoksin dan hemotoksin. Karena apa? Kandungan toksin 2 ini itu lebih dominan dibanding toksin-toksin yang lain. Dilihat dari apa? Dilihat dari efek gigitannya pasca terkena gigitan. Gitu. Neurotoksin saraf, hemotoksin darah. Oke, ini taring bisa. Ini yang saya tadi bilang, taring bisa. Taring bisa itu gigi ular itu bentuknya seperti hook, kayak pancing, ya, kayak pancing. Kalau ular yang berbisa di taring depannya atau taring belakangnya itu dia kayak macam apa namanya, jarum suntik. Jadi di ujungnya itu ada lubangnya. Nah, lubangnya ini yang mengeluarkan bisa. Ini kantong bisa. Kantong bisa ular sejatinya sama seperti air liur. Kita habis ngeludah bisa ngeludah lagi, habis ngeludah bisa ngeludah lagi. Cuma bedanya volumenya lebih sedikit dibanding ngeludah yang pertama. Kayak gitu. Taring bisa viper ini. Dia panjang dan bisa dilipat. Ini kita lagi yang nggak berbisa. Xenopeltis unicolor. Dia sering difitnah ular kobra. Om Jamal boleh diambil jenis ularnya. Kita bawa jenis ular ini. Ini Xenopeltis unicolor. Namanya ular pelangi. Ular pelangi. Ini yang dewasa, ini yang anak. Perbedaannya pada saat dia masih kecil, kepalanya itu putih. Tapi begitu udah besar, dia warnanya full hitam pekat tapi pelangi. Ini namanya ular pelangi. Tidak berbisa, cenderung ular ini jarang gigit kita karena kecil area mulutnya. Tikus masuk. Ini Xenopropis piscator, sama saudaranya ular jali juga. Itu makanannya ya, bukan lagi nolong ikan supaya nggak tenggelam. Sama ini Melanosteus, beda spesies. Piton reticulatus, Malayopiton reticulatus, ular sanca. Ular paling Piton Molurus bifitatus. Ini ular yang dilindungi. Ya, kalau ada ular sanca bentuknya kayak gini, ya, bentuknya kayak gini, kembangnya kayak gini, ini dilindungi. Kalau ini sanca kembang biasa, ini sanca kembang biasa, motifnya seperti ini. Tapi kalau motifnya lebih agak kotak dan warna hitam atau kecoklatan lebih pekat, ini Piton Molurus atau bifitatus. Ini Molurus, ini bifitatus. Izin ya. Saya potong. Waktunya 2 menit. Oke, siap. Ini Breitenstani, masuk ke keluarga Piton juga. Nggak ada di Indonesia, nggak ada di Jawa, adanya di seberang Kalimantan. Berbisa menengah. Ini ular cincin emas, Boiga dendrophila, Boiga cynodon, saudaranya.
Boiga multo, keluarga Boiga. Ini berbisa menengah. Nah, ini yang disebut ular kadut, Phomalopsis bucata. Dia berbisa menengah. Berbisa menengah itu tidak mematikan untuk manusia, cuma ada beberapa efek. Enhydris umbria, ular air. Ini yang berbisa tinggi. Oke, ini Rhabdopis subminatus, ular picung, berbisa tinggi, mematikan, bahkan disinyalir juga beracun. Bisa dan racun, bedanya bisa dan racun. Kemarin ada saya bilang apa bedanya bisa dan racun. Racun di tangan kiri, bisa di tangan kanan, udah kayak lagu. Bedanya bisa dan racun, ya. Kalau bisa itu dia caranya injek, disuntik, itu bisa. Tapi kalau racun, paparannya tanpa kena injek kita bisa terpapar racun. Contoh kita hirup, kita makan, tetap campur sama makanan minuman, itu namanya racun. Kita keracunan, bukan kebisaan. Kebisaan. Ada ya. Rhabdopis subminatus, ular picung gunung. Nah, ini Calliope bivirgatus, ini yang disebut ular cabe. Ini asli ular cabe. Ini yang asli. Warnanya merah, mahal. Bungarus candidus, Bungarus fasciatus, weling ulang. Kalau ada ular yang kuning hitam kayak gini, tapi di bawah itu berbisa. Tapi kalau di atas itu Boiga, yang tadi yang biasa di dalam susana, ya. Bentuk kepalanya juga beda. Trimeresurus albolabris, 3 ular hijau yang ada di pohon. Salah satunya ini. Dilihat dari mana? Ekor. Kalau ekornya warnanya coklat atau merah coklat-coklatan atau coklat kemerah-merahan, ini ular berbisa, keluarga viper. Ya, saya di sini tidak bicara, kalau nenek moyang pakainya ini, terus kalau saya punya teman pakainya ini, itu salah dong. Saya tidak bilang salah. Ya, semua cara benar. Tergantung keyakinan, gitu. Kematian hanya beberapa persen, yang penting usaha, gitu, ya. Kalau untuk mati tanpa digigit ular pun kita bisa mati. Bahaya ular. Oke, di sini ada yang takut ular? Perawat takut ular. Ada yang takut ular? Silakan. Oke, nggak apa-apa yang takut ular. Takut ya? Takut. Ada yang geli atau jijik sama ular? Geli atau jijik sama ular beda ya. Geli sama takut. Oke. Bahaya ular ada 2. Bahaya yang pertama adalah bahaya psikologis. Bahaya yang kedua adalah bahaya biologis. Yang paling berbahaya adalah bahaya psikologis. Kita lagi lewat, kalau ada ularnya cuma lewat aja. Kita takut, kita panik, kita lari. Belakang ada truk, kita ketabrak truk. Ya, bukan digigit ular, tapi karena kita panik, karena kita takut, ketabrak truk. Ini bahaya biologis. Psikologis. Psikologis. Ngantuk. Terima kasih. Ngopi-ngopi. Bahaya psikologis bisa diobati, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara terapi. Alhamdulillah teman-teman saya termasuk Om Jamal, pertama kali saya bawa ular, kan? Saya bawa ular di kantong, dia ada di depan. Om Jamal, saksi hidup. Itu bahaya psikologis bisa di minimalisir pelan-pelan secara perlahan, ya. Bahaya biologis, ada bahaya yang namanya gigitan, ada bahaya semburan, ada bahaya belitan. Bahaya gigitan baik bahaya gigitan ular yang berbisa maupun ular yang tidak
berbisa. Efek gigitan ular tidak berbisa. Ular ini memiliki tipe gigi aglipa, contohnya piton. Ya, dia tidak memiliki taring bisa. Tidak memiliki kelenjar bisa. Jika tergigit ular ini hanya akan luka, tidak ada penanganan khusus, hanya perlu dibersihkan dengan air. Catatan yang saya bilang tadi, taring ular itu bentuknya hook. Kalau kita digigit, ya, kalau kita digigit, kita lawan, kita tarik, ya, ada luka, bahkan bisa luka terbuka. Yang tadinya cuma biasa gigitan biasa, kalau kita tarik bisa kena jahitan, bahkan perdarahan. Bahaya, mematikan, bisa mematikan. Banyak yang meninggal karena kehabisan darah. Ya. Efek gigitan ular berbisa menengah. Ularnya dibawa juga sama Mbak Sino. Salah satunya Boyga Dendrotila. Ya. Efek dari gigitan ini tergantung imun, tergantung tubuh kita menerimanya. Ya. Tubuh kita menerima dari efek bisa, karena ini medium venom menengah. Efeknya apa? Efeknya bisa bengkak, gatal, pendarahan, abu, bengkak, ya. Ada demam, ada juga bahkan sampai pusing, mual, tergantung kitanya, imun kitanya. Ini untuk ular yang menengah. Efek gigitan ular berbisa tinggi. Ini efek ular berbisa tinggi dari neurotoksin. Toksin yang dominan, neurotoksin, menyerang saraf. Ini ciri-cirinya, seperti ngantuk. Kalau ini udah 95% nggak selamat. Pernah kasus di Depok yang saya teriak minta tolong ambulan buat ke Jogja, kasus gigitan ular, korbannya udah seperti ini. 1 kali 24 jam nggak bisa masuk semua bisa ulang, meninggal. Itu kena gigitan king cobra. Efek gigitan hemotoksin, menyerang darah dan sistem sirkulasinya. Terjadi hemolisis, transport oksigen ke tubuh terganggu. Makanya untuk hemotoksin tidak menyebabkan kematian, tapi bisa menyebabkan nekrosis, bahkan sampai amputasi. Seperti luka bakar, bahkan seperti luka diabetes. Ada yang lebih parah sampai kelihatan tulangnya. Ada kasus gigitan ular jipung ular tanah, kalau Selosmorhodostoma di Banten, baru digigit 5 menit kemudian pori-porinya keluar darah. Biasanya yang biasa buat keringet tapi keluarnya bentuknya darah. Itu kalau Selosmorhodostoma. Dan kalau Selosmorhodostoma, sekalipun kita sudah penanganannya benar, efeknya itu bisa sampai 1 bulan. Salah satu artis ya, survival yang di Trans gitu, dia kena kalau Selosmorhodostoma, nggak punya jari 1. Penanganan gigitan, jangan panik. Pastikan korban dan penolong berada di tempat yang aman. Sama ya konsepnya seperti kita nolongin kecelakaan ya. Imobilisasi dan lakukan pembalutan elastis. Imobilisasi itu apa? Dibuat bagian yang terkena gigitan tidak bergerak sama sekali. Kok bisa sih? Oke, kita balik lagi. Oh, kasih las, mohon izin ya. Oke. Karena apa?
dibuat tidak bergerak sama sekali. Yang tadi saya awal bilang, saya hanya mengutip dari guideline WHO tahun 2016. Sejatinya bisa ular tidak melalui pembuluh darah. Tidak melalui pembuluh darah. Kalau melalui pembuluh darah, yuk sekarang kita sama-sama flashback, kita sama-sama berpikir, seandainya bisa ular melalui pembuluh darah, sistem kardiovaskular kita, mompanya jantung ke seluruh tubuh hitungan detik, menit atau jam. Detik. Kalau bisa ular melalui pembuluh darah, berapa lama kita meninggal karena digigit ular? Hitungannya detik. Hitungannya detik. Kasus tercepat digigit ular Bungarus candidus atau Bungarus fasciatus, welang-weling, itu 6 jam tanpa penanganan yang tepat. Yang satpam di Serpong itu. Kita balik lagi secara logika. Kalau lewat pembuluh darah nggak perlu berjam-jam. Nyatanya ini sampai 6 jam. Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti bukan melalui pembuluh darah. Terus melalui apa? Ada yang namanya pembuluh limfa. Kelenjarnya namanya kelenjar limfa. Bahasa awamnya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu adanya di mana? Ya, kelenjar getah bening itu adanya di antara jaringan otot, di sela-sela jaringan otot. Itu adanya kelenjar getah bening atau pembuluh limfa di situ. Berapa persen? Persentasenya 75% pembuluh limfa itu yang terkontaminasi dengan bisa ular. Nah, reaksi pembuluh limfa apabila ada peregangan dari otot. Kalau kita gerak, pembuluh limfa itu kita aktif. Kalau kita nggak gerak, pembuluh limfa kita nggak aktif. Yang nggak pernah olahraga, tahu-tahu olahraga pernah jarem, ya itu peregangan otot karena pembuluh limfanya aktif. Saya lakukan sendiri, kalau misalnya kita rescue, kebetulan di rescue di Cobra, ada jenis ular yang bisa kita bisa menanam awal kita sendiri. Kalau sudah ada di rumah, itu misalnya rescue itu saya ada satu hasilnya tetap harus 121, hasilnya 2 berarti gagal dari syarat rescue. Lanjut ke praktek imobilisasi. Saya boleh dengan satu relawan, satu orang. Gak dibikin, cuma praktek. Gak dibikin dulu. Cuma praktek imobilisasi. Gimana caranya imobilisasi